Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan. Meskipun kalian semua sekarang berada di rumah masing-masing, kami berharap semuanya dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan ini saya diberikan waktu untuk memberikan pembekalan kalian mengenai kurikulum dan implementasinya di awal tahun pelajaran 2020-2021. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Suryono Edi Wibowo, guru mata pelajaran PPKN, dan kebetulan di pihak sekolah saya diberikan tugas tambahan sebagai pakar kurikulum. Oleh karena itu, kesempatan ini saya menyampaikan hal yang menjadi kaitan tugas saya, yaitu masalah kurikulum. Tema MPLS pada saat ini adalah belajar untuk masa depanku, belajar tanpa batas ruang dan waktu. Mungkin dari kalian bisa memahami apa sebenarnya maksud dari tema itu. Kalau kita kupas bahwa belajar untuk masa depanku ini menunjukkan bahwa masa depan seseorang, masa depan kalian itu hakikatnya ada pada diri kalian masing-masing. Untuk menggapai masa depan yang Anda cita-citakan, maka hal pokok yang utama adalah belajar. Jadi belajar itu benar-benar menjadi hal yang utama bagaimana kita meraih masa depan yang lebih baik. Dalam kondisi wabah corona yang sampai sekarang ini masih terus belum bisa usai, maka ruang ataupun waktu itu bukan lagi menjadi halangan bagi proses kita dalam menimba ilmu, proses dalam belajar. Maka untuk itulah kalian semua saya berikan motivasi untuk selalu belajar di mana saja, kapan saja, dengan maksud untuk mempermudah kalian mencapai cita-citanya. Lanjut. Apa sebenarnya maksud dan tujuan ini perlu saya sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama adalah memahami bahwa kalian semua yang baru saja masuk SMK Negeri 4 Purworejo itu bisa memahami kondisi yang ada sekarang ini, di mana proses atau kegiatan pembelajaran benar-benar mengalami masa yang cukup sulit, di mana munculnya wabah corona termasuk di Indonesia dan lebih sempit lagi dalam lingkup SMK Negeri 4 Purworejo. Namun demikian, kondisi apapun, Anda harus tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, bukan berarti dengan kondisi yang demikian Anda tidak memiliki satu masa depan. Tidak demikian. Maka diharapkan motivasi Anda tetap terjaga. Saya yakin bahwa Anda ke sini di SMK Negeri 4 Purworejo itu sudah memiliki cita-cita yang tinggi. Raihlah cita-cita itu. Dengan keyakinan yang teguh, optimisme yang tinggi, saya yakin Anda akan berhasil. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan peran serta siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh itu memang membutuhkan suatu peran aktif, partisipasi aktif dari para siswa semua, kalian semua. Apapun kesulitannya, apapun permasalahannya, silahkan disampaikan. Apapun kesulitannya, silahkan kalian bisa mencari sumber dari berbagai segi.
Inilah hakikat dari proses belajar. Belajar bukan hanya sekedar dari guru di sekolah, tapi juga dari berbagai sumber yang ada, baik melalui media televisi ataupun melalui lingkungan sekitar. Kesempatan ini pula saya menayangkan, silakan Anda perhatikan, ada beberapa gambar. Yang pertama ada gambar botol aqua kecil dalam keadaan yang kosong. Kemudian ada gambar aqua penuh dalam kemasan. Kemudian ada Sprite, ada suplemen. Kemudian yang terakhir adalah minyak wangi. Coba Anda perhatikan deskripsi yang ada di bawahnya. So, yang gambar yang pertama adalah buang saja ke tempat sampah. Yang kedua harganya 2.000, Sprite harganya 5.000. Minuman suplemen ada mungkin yang berharga 5.000. Dengan botol-botol minyak wangi, meskipun botolnya kecil, ada yang berharga 500.000 bahkan lebih. Apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan? Mungkin Anda bisa mencermati apa to beda, apa to maksud. Intinya adalah bahwa yang menentukan sesuatu bernilai, sesuatu berharga, itu bukan karena wadah, tapi karena isinya. Sekalipun minyak wangi itu yang dikemas dalam botol-botol yang kecil, karena isinya cukup berharga, berkualitas, maka dihargai 500.000. Sedangkan botol aqua, air aqua yang dikemas dalam botol sekitar 8 dengan ukuran 800 ml itu harganya 2.000. Bahkan mungkin wadah yang kosong tidak ada harganya sama sekali. Yang dapat dipetik dari ini adalah bahwa kalian masuk ke SMK Negeri 4 Purworejo dengan harapan mengisi wadah-wadah yang Anda bawa ke sini dengan hal-hal yang berkualitas, sehingga nanti ketika Anda lulus dari SMK Negeri 4 benar-benar bisa mengharumkan SMK Negeri 4 Purworejo, mampu memberikan kebanggaan pada orang tua kalian semua. Inilah sebenarnya yang saya harapkan. Wadah itu tidak akan ada harganya tanpa isi yang berkualitas. Jangan sampai bahwa Anda nanti masuk dalam keadaan yang seperti sekarang ini, keluar tapi masih seperti wadah yang kosong. Alangkah sia-sianya waktu di SMK Negeri 4. Oleh karena itulah, untuk mengemas wadah itu menjadi berisi yang berkualitas, maka sekolah melalui bidang kurikulum itu menyusun kurikulum, merencanakan dan mengatur mulai bahan dan isi pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Anak-anakku yang saya banggakan, dalam definisi yang terpampang dalam layar tersebut, proses belajar mengajar yang pokok yang utama adalah belajar. Kalau Anda perhatikan, belajar ada di depan, belajar mengajar. Jadi belajar hal yang utama, subjeknya adalah Anda semua, kalian semua. Subjek belajar itu menjadi hal yang menonjol lebih utama dibandingkan mengajar. Sedangkan yang mengajar adalah guru. Sehingga keberadaan proses belajar mengajar untuk mengisi wadah-wadah atau bahan yang sudah disediakan itu sangat tergantung pada proses
belajar yang dilakukan oleh kalian semua untuk mencapai tujuan. Bagaimana dengan keberadaan guru? Dalam kurikulum 2013, maka keberadaan guru hanyalah sebagai fasilitator, menjadi mediator, menjadi motivator. Sebagai fasilitator, Bapak Ibu guru menyediakan berbagai macam bahan yang perlu Anda pelajari. Sebagai mediator, sebagai penengah, media, perantara saja. Bagaimana agar kalian memperoleh kemajuan dalam pengetahuan kognitifnya, dalam afektifnya, maupun keterampilannya. Disitulah peran guru sebagai mediator. Sedangkan motivator selalu memberikan dorongan. Mungkin ada kesulitan, maka Anda diberikan motivasi, dorongan agar Anda berhasil, sehingga menumbuhkan keyakinan apapun saya pasti berhasil. Itulah konsepnya yang ada di kurikulum 2013. Dengan demikian, bahwa kurikulum akan mengarahkan aktivitas kita sampai pada tujuan, sehingga akhirnya outputnya adalah bahwa Anda nanti benar-benar sesuai dengan harapan, yaitu bagaimana minyak wangi yang bisa mengharumkan bangsa dan negara, mengharumkan institusi SMK Negeri 4 Purworejo, dan membanggakan Anda dan kalian semua. Untuk itulah butuh perencanaan secara matang. Sekolah melalui kurikulum berusaha merancang. Yang pertama adalah kalender akademik. Dalam 1 tahun itu mau diisi apa saja. Silakan Anda perhatikan. Anda dalam kondisi sekarang itu di tanggal 14 atau 15 Juli, masa-masa FPLS. Kemudian nanti 8 atau 9 minggu yang akan datang akan diuji melalui penilaian tengah semester. Kurikulum merencanakan di awal September ada penilaian tengah semester. Tujuannya untuk apa? Untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Kemudian nanti pada akhir November akan diselenggarakan penilaian akhir semester untuk mengukur ketercapaian kompetensi belajar Anda selama 1 semester. Demikian juga pada semester yang kedua. Meskipun nanti mungkin di pertengahan semester yang kedua ada sedikit-sedikit gangguan, sedikit-sedikit ada perbenturan jadwal pembelajaran Anda dengan ujian sekolah bagi kakak-kakak kelas 12, tapi pembelajaran tetap jalan, sehingga nanti di bulan Juni itu akan ada penilaian akhir tahun, yaitu untuk menentukan naik atau tidaknya kalian di kelas 11. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Untuk kelas 10 ini sekedar pengetahuan saja. Untuk kelas 10, mata pelajaran yang harus dikuasai luar biasa banyaknya. NKPI itu sekitar 21, TKPI 21, kemudian sedangkan APAT maupun TKR relatif lebih ringan, 18 dan 16. Untuk itu kemudian dikemas dalam hitungan per minggu berapa total. Untuk NKPI, TKPI itu ada 52 jam setiap minggunya, kemudian dirinci dalam per harinya sehingga ada yang 9 jam hari Senin, kemudian 11 jam untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, sedangkan untuk hari Jumatnya 9 jam. Sedangkan API sekali lagi relatif lebih sedikit, maka dikemas dalam menjadi 51 jam ditambah dengan bahasa Jepang. Kemudian
Dari akhir pembelajaran itu akan dilaksanakan ulangan penilaian-penilaian. Tadi sudah saya sampaikan. Penilaian harian oleh setiap guru disertai dengan tugas-tugasnya. Silakan Anda laksanakan betul, Anda kerjakan sehingga nanti bisa membantu penilaian di baik tengah semester maupun penilaian akhir semester. Dan Anda karena masuk di sekolah vokasi SMK, maka ada praktek kerja lapangan, prakrin yang nanti akan dilaksanakan di kelas 12 atau ada kebijakan mungkin dilaksanakan lebih tepatnya di kelas 11 semester yang ke-4 dan kelas 12 semester 5-nya, sehingga nanti tidak mengganggu pada masa akhir ujian di kelas 12. Kemudian uji kompetensi kalian dan ujian sekolah. Bagaimana Anda bersikap? Saya mewakili Anda menyampaikan bagaimana saya harus bersikap. Sekali lagi dengan tema belajar untuk masa depan, belajar tanpa batas waktu, yang jelas bahwa kalian semua harus tetap semangat, fokus belajar secara terencana. Artinya belajar tidak sistem borongan yang mungkin menjadi kebiasaan, tapi sedikit demi sedikit, bertahap. Anda belajarnya tidak terlalu berat dan menghasilkan sesuatu yang optimal, hasil yang optimal. Disiplin waktu itu menjadi hal yang pokok. Karena saya menyadari bahwa di seusia kalian, masa-masa transisi antara remaja ke dewasa atau anak-anak remaja, itu dorongan ke arah yang negatif itu sangat besar. Oleh karena itu Anda benar-benar harus bisa mengendalikan diri sehingga Anda mengatur waktu-waktu belajar dan mematuhi waktu belajar yang Anda atur sendiri dalam rangka mencapai apa yang menjadi cita-cita kalian. Disiplin waktu. Outputnya adalah dari proses belajar yang berlangsung selama 1 tahun mungkin atau 2 tahun kalau nanti sampai kelas 2 atau 3 tahun, yang lebih utama adalah hasil dari proses belajar, bukan sekadar nilai-nilai yang tercantum di rapor gambar. Ada hasil proses belajar. Hasil itu berwujud pengalaman belajar. Mungkin untuk PPKN Anda terbiasa diskusi, pengalaman belajarnya itu ada hal yang nilai yang ditanamkan, kebebasan mengeluarkan pendapat, Anda sudah berani mengeluarkan pendapat, bisa mengajukan usul dan saran. Itu adalah sebuah pengalaman belajar yang terpatri dan mungkin akan sangat berguna ketika Anda hidup di dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah adanya peningkatan kemampuan kompetensi kognitif, afektif, psikomotorik subjek belajar. Jadi lebih paham, sikapnya lebih baik, mungkin dalam sisi keagamaan semakin religius dan terampil sesuai dengan kompetensi yang dipelajari. Kemudian berikutnya adalah kriteria kenaikan kelas. Jadi untuk Anda dapat naik kelas, itu ada beberapa kriteria yang berlaku di SMK Negeri 4 Purworejo. Yang pertama adalah memperoleh nilai-nilai baik untuk komponen sikap perilaku. Jadi nanti beberapa mata pelajaran akan berikan penilaian pada kalian setiap hari atau mungkin setiap minggu berdasarkan observasi, pengamatan perilaku Anda. Kemudian yang berikutnya, ini yang sering kali dilupakan, sering kali dilanggar adalah ekstra kurikuler pramuka. Anda nilainya bagus, tetapi ekstra kurikuler pramuka jarang ikut, sehingga nilainya C atau bahkan D karena tidak pernah ikut, maka Anda tidak memenuhi kriteria naik kelas. Oleh karena itu saya pesan sebelumnya, ketika pembina pramuka
itu sudah menyampaikan pengumuman bahwa minggu ini, hari Jumat ini, mulai kegiatan pramuka, silahkan laksanakan, ikuti dengan penuh tanggung jawab, dengan rasa senang. Kemudian yang ketiga, nilai kelompok mapel A dan kelompok A dan B. A itu adalah kemuatan nasional, itu ada agama, ada PPKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Dan kelompok B itu adalah muatan wilayah, adalah olahraga, seni budaya, ada bahasa Jepang, bahasa Jawa. Itu tidak boleh ada yang nilai di bawah KKM-nya 3 atau tidak boleh lebih dari 3 mata pelajaran. Kemudian untuk karena ada sekali lagi kejuruan C2, C3, mapel produktif wajib tuntas atau minimal 75 sesuai dengan KKM. Perlu saya sampaikan pula di sini bahwa KKM untuk tahun 2000 kriteria standar kriteria minimal, standar ketuntasan minimal semua mata pelajaran adalah 75. Kemudian jumlah kehadiran secara kumulatif selama 1 semester, 1 tahun itu tidak boleh kurang dari 85%. Anak-anakku yang saya banggakan, manusia hanyalah perencanaan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Nah, problem yang dihadapi sekarang ini adalah pandemi virus corona yang belum juga usai. Ini menjadi sebuah tantangan berat bagi kita semua. Tidak perlu begitu ditakutkan, tapi butuh waspada. Pemerintah sudah melalui edaran, itu sudah berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di dunia pendidikan dengan membuat 3 skenario pembelajaran. Pembelajaran tatap muka itu bagi daerah-daerah yang masuk dalam zona hijau, benar-benar wilayah itu tidak ada penyebaran COVID, tidak ada yang secara positif tertular virus corona. Sedangkan untuk yang zona kuning itu masih pembelajaran daring online. Kemudian naik merah, kalau merah itu jelas itu juga pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu untuk yang merah sampai kuning. Sedangkan kuning yang mendekati hijau, di mana daerah itu jumlah yang terpapar virus corona itu semakin menurun, sehingga bisa pembelajaran kombinasi dengan persyaratan. Untuk itulah, karena kita sedang menghadapi suatu problem wabah, dikatakan pandemi, yaitu wabah penyakit yang sudah mengglobal mendunia termasuk Indonesia, memang butuh kesabaran, kedisiplinan, kepatuhan, kewaspadaan sesuai dengan standar protokol kesehatan. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran pun sesuai dengan standar COVID juga, sehingga ada penyederhanaan kurikulum yang dilakukan oleh masing-masing mata pelajaran dan penyederhanaan waktu pembelajaran yang tadi ada 11 jam, sekarang dikurangi menjadi rata-rata 8 jam per minggu jadwal kita atur. Bagaimana seharusnya kita menghadapi penyebaran coronavirus? Itu kita tetap tenang, waspada, disiplin, dan membiasakan perilaku hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan. Kita tidak boleh mengabaikan, kita tidak boleh menyepelekan penyebaran virus corona. Memang saat-saat sekarang ini ketika lockdown sudah dibuka, ternyata luar biasa seperti euforia di mana masyarakat berkumpul pada satu tempat, entah itu di mal, entah itu di alun-alun Purworejo, entah di pasar dan sebagainya. Hal-hal semacam itulah yang sebenarnya rentan dengan penyebaran
virus corona. Karena virus ini tidak kelihatan, bisa menyebar lewat apa saja, lewat sentuhan saja. Atau bahkan dari hasil penelitian WHO, Badan Kesehatan Dunia dari PBB, itu bisa disebarkan lewat udara. Oleh karena itu, kita benar-benar harus waspada. Pembiasaan perilaku hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan, bahwa setiap kali kita keluar dari rumah itu pakai masker. Diusahakan sejauh mungkin, seminimal mungkin timbul kerumunan, sehingga kita harus selalu menjaga jarak. Membiasakan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kemudian kalau batuk, bersin, kita juga tidak sembarangan. Gerakan hidup bersih dan sehat. Adapun standar protokol kesehatan yang ditetapkan SMK Negeri 4 Purworejo di lingkungan sekolah, bagi kalian yang nanti mungkin sudah diatur jadwal masuk kelas, masuk sekolah, entah itu dengan full atau mungkin dengan shift, tetap harus patuh pada standar protokol kesehatan. Yang pertama, sebelum Anda berangkat, Anda harus bisa memastikan bahwa diri kalian itu selalu dalam keadaan sehat. Panasnya kira-kira tidak lebih dari 37 lah. Nah, kalau misalnya memang keadaan tidak memungkinkan, silakan orang tua kalian ngebel sekolah bahwa anak dalam kondisi yang kurang fit. Kemudian alat transportasi yang digunakan menjamin terlaksananya standar protokol kesehatan. Hindari naik kendaraan umum. Alat transportasi yang digunakan menjamin terlaksananya standar protokol kesehatan. Maka diusahakan di sini ada alat transportasi milik sendiri, motor mungkin. Jadi hindari naik kendaraan umum, angkot, karena di situ akan timbul kerumunan. Banyak orang bersentuhan, kontak langsung. Oleh karena itu lebih disarankan kalian semua nanti kalau sudah masuk sekolah seperti biasa, sementara waktu antar jemput orang tua. Kemudian yang ketiga adalah sebelum berangkat sekolah disarankan sarapan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memperkuat imunitas kekebalan tubuh kita. Ketika perut kita lapar, kondisi menjadi lemah, maka imunitas juga menurun, maka terpaparnya virus atau mungkin penyakit lain pun akan lebih mudah. Oleh karena itu memang harus sarapan dulu, atau kalau tidak membawa bekal sendiri dari rumah, makan maupun minum. Kemudian tidak diperkenankan saling meminjam alat makan. Sementara geguyupan ikat gotong royongannya, keluargaannya sementara agak dikurangi karena emang rentan sekali dengan penularan. Saling pinjam-meminjam, entah itu alat makan, saling memberi, dan alat tulis menulis itu juga hindari dulu. Kemudian peserta didik yang bawa motor atau sepeda atau diantar orang tua, itu ketika di depan pintu gerbang itu turun dulu untuk diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas Satuan Gugus Tugas COVID-19 Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Purworejo. Jadi menggunakan termogan untuk memastikan bahwa suhu tubuh kalian itu tidak lebih dari 38. Seandainya mungkin nanti ditemukan yang 38, maka Anda otomatis akan diminta untuk kembali pulang dulu, isolasi dulu di rumah sampai kalau mungkin diketemukannya sudah di dalam lingkup sekolah, maka akan diisolasi di ruang yang sudah disediakan PAS. Kemudian peserta didik selama dalam perjalanan maupun ketika berada di lingkungan sekolah wajib mengenakan masker. Masker itu merupakan perisai, paling tidak perisai standar untuk menangkal masuknya virus HIV, virus corona ke tubuh kita. Maka harap selalu dipakai, jangan sampai lupa. Kalau mungkin ada masker yang sudah rusak, sekolah menyediakan masker cadangan.
Yang berikutnya, sebelum masuk ke ruang belajar, peserta didik wajib mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan. Jadi di tempat-tempat tertentu sekolah sudah menyediakan, itu standar protokol kesehatan yang harus ditaati oleh satuan pendidikan. Jadi sekolah menyediakan tempat cuci tangan. Di tempat cuci tangan sudah disediakan sabun, silahkan gunakan. Anda masuk ruangan cuci tangan terlebih dahulu, keluar dari ruangan mungkin untuk pulang juga cuci tangan terlebih dahulu. Dalam kegiatan proses pembelajaran, maka peserta didik tetap menjaga jarak aman di antara 1 meter sampai 1,5 meter lah, sehingga tidak terjadi kontak antar teman. Selesai pembelajaran, peserta didik keluar dari ruangan secara bergantian. Tidak usah saling berebut, satu persatu diatur oleh masing-masing guru yang ada di dalam kelas atau pengampu ketika MPLS. Kemudian keluar langsung di tempat cuci tangan. Kemudian baru menuju tempat penjemputan, pos penjemputannya, mungkin kalau Anda yang diantar jemput atau mungkin ke parkiran jika Anda bawa motor sendiri. Kemudian jangan lupa pula dihimbau bahwa setiap siswa itu selalu menyediakan membawa disinfektan praktis. Nah, ketika Anda keluar dari ruangan belajar, itu silakan disemprot. Ini bukan kekhawatiran yang berlebihan, tapi bentuk kewaspadaan terhadap penyebaran COVID. Semoga jika kita semua, Anda semua mematuhi standar protokol kesehatan, kita bisa terhindar dari penularan wabah COVID yang sangat-sangat merugikan, mengganggu aktivitas belajar. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Salam sehat, salam sukses bersama SMK 4. Dan yang terakhir, pada bagian akhirnya, Anda saya minta untuk mengerjakan beberapa soal yang saya sampaikan di bawah ini. Silakan dikerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan di hari berikutnya ke nomor 085 225 698 632. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.